Hamdan wa syukur alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa ba'du. Sekarang untuk PIB silahkan menyimak ya. Jadi yang namanya PIB itu adalah praktek ilmu ibadah. Jadi memfokuskan kepada ilmu ibadah, yaitu fikih khususnya ya. Nanti jadi banyak praktek menghafal dan sebagainya. Oleh karena itu bagi yang belum punya bukunya diharapkan untuk membelinya biar memudahkan, karena nanti akan terpakai selama 3 tahun ya. Juga ada tes hafalan ataupun setor hafalan di bukunya, jadi biar mudah. Oke, sebelum lanjut ke sana, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tugasnya cukup menyimak saja ya. Simak baik-baik, jangan skip. Nanti karena mungkin Bapak akan tanya ketika bertemu kalian ya, biar paham. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kemarin pertanyaan PTS, yaitu pertanyaan PTS. Berapa rukun agama, apa itu agama dan sebagainya. Kita kembali lagi pada yang namanya agama. Agama atau ad-dinu. Dalam bahasa Arab ad-din artinya agama. Pokok agama atau rukun agama atau disebut pangkal agama itu ada 3. Pertama, rukun iman. Yang kedua, rukun Islam. Yang ketiga, rukun ihsan. Rukun iman ada berapa? Coba harus tahu ya. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Rukun ihsan ada 1. Apa saja rukun iman? Iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada nabi dan rasulnya, kepada kitab-kitabnya, pada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Antuminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa qadri khairi wa syarrihi. Itu iman ya. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Antasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang namanya rukun Islam pertama syahadat, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu mendirikan sholat yang 5 waktu. Yang ketiga membayar zakat bagi yang mampu juga yang membayar zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang terakhir ibadah haji bagi yang mampu. Yang terakhir adalah ihsan. Artinya apa ihsan? 1 rukunnya, yaitu pengertiannya anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yaraka fa innahu yaraka fa illam tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, namun jika kau tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihatmu ya. Jadi itu pengertian dari ihsan. Jangan sampai lupa, agama ada 3 pangkalnya: iman, Islam, dan ihsan. Rukun iman 6, rukun Islam 5, rukun ihsan 11. 6 tambah 5 11, tambah 1 lagi jadi 12. Maka lamun ceuk batur mah sok aya nu nyebatkeun cilaka 12. Berarti cilaka agamana iman, Islam, dan ihsan ya. 6, 5 tambah 1 12. Oke. Apa tuh yang harus dipelajari dari pangkal agama itu? Sumber ilmu juga yang wajib itu 3, merupakan turunan dari iman, Islam, dan ihsan. Kalau iman itu masalahnya hati. Masalahnya ada dalam kolbu, hati ya. Nah, kalau hati ilmunya keyakinan, maka nanti turun jadi ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib mempelajari ilmu tauhid. Nanti dalam buku PIB
ada ilmu tauhid, fikih dan tasawufnya. Jadi itu adalah ilmu yang wajib dipelajari sebagai muslim, sebagai mukallaf ya. Nanti akan Bapak jelaskan. Pertama ilmu tauhid yaitu ilmu tentang mengesahkan Allah. Sudah dipelajari kan? Aqaidul iman yang 50 itu wajib diketahui. 20 sifat wajib di Allah, nu mustahilna 20 dan yang menangnya 20 wajib 4 wajib Rasul mustahil 4 4 mustahil bagi Rasul, 1 wenang bagi Rasul. Itu wajib diketahui jika memang mengaku orang yang beriman gitu ya. Nanti ilmu tauhid itu banyak ya. Udah tauhid beda-beda. Nanti Bapak mengambilnya contohnya dari kitab Tijan ya. Jadi ilmu-ilmu pesantren. Nah, jadi iman nanti turunnya ke tauhid. Jadi pelajari ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah. Orang iman nanti disebut apa? Orang yang beriman disebut dengan mukmin. Mukmin. Orang yang beriman maka disebut dengan mukmin. Artinya orang yang memiliki iman. Nanti dijelaskan ilmu tauhid. Bagaimana percaya kepada Allah bukan hanya dengan kata percaya gitu ya, tapi dengan ma'rifat, tahu sifat-sifatnya. Begitu pula dengan percaya pada malaikat dan sebagainya, tidak hanya sekedar kata-kata saja. Terus yang kedua Islam. Nah, Islam itu masalah praktek gitu ya. Jadi seperti kita lihat rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji, semuanya ibadah praktek gitu ya. Maka turun ilmunya jadi ilmu fikih, masalah keseharian fikih gitu ya. Orang Islam yang memiliki Islam artinya disebut dengan muslim, orang muslim gitu ya. Nah, nanti kalau setelah mempelajari tauhid, wajib juga mempelajari fikih. Bagaimana sholatnya, bagaimana zakatnya, bagaimana puasa, haji, syahadat, dan sebagainya. Karena nanti dalam ibadah itu ya ada 3 kategori. Pertama, sah. Kedua, makbul atau diterima. Yang terakhir, dikasih pala atau Sunda nama diganjar. Nah, jadi tingkatan ibadah itu 3. Pertama sah dulu. Kalau sudah sah diterima. Kalau sudah diterima baru diganjar, dikasih pahala. Tidak mungkin kita ibadah langsung diterima, diganjar, lamun teu saheula gitu ya. Karena contoh dalam fikih sholat saja atau wudhu. Sholat. Bagaimana cara sholat untuk sah dulu? Maka dalam setiap praktek fikih nanti ada 2 yang wajib dilakukan dan 1 wajib ditinggalkan. Apa yang wajib dilakukan itu? Syarat dan rukunnya. Nanti ada syarat sah sholat, ada rukun sholat wajib dikerjakan. Yang wajib ditinggalkan pembatalan sholat. Ya, pembatalannya. Seperti wudhu juga sama, ada syarat, ada fardunya, ada batalanana. 2 yang wajib dilakukan, 1 wajib ditinggalkan, gitu ya. Kalau ini 3 sudah beres, syarat dan rukunnya terpenuhi, pembatalannya ditinggalkan, insya Allah sah. Tapi belum tentu diterima. Bagaimana diterimanya? Nanti diterimanya masalahnya tentang iman, tentang khusyuknya. Kalau sudah diterima apakah diganjar? Belum tentu. Nanti masalah tasawufna gitu ya. Jadi lebih tinggi. Kita kan kebanyakan sholat belum tentu diterima, belum tentu sah. Kebanyakan orang itu belum tentu sah sudah memikirkan diterima dan diganjar gitu ya. Oleh karena itu wajib mengetahui ilmunya yaitu fikih ya. Bapak suka lihat khususnya kelas MTS sholatna teu bener, wuduna teu bener, sagawayahna gitu ya. Jadi sebagai orang yang paham Bapak juga nanti wajib mengingatkan gitu nya.
Contoh sholat berjamaah belum ngerti, wudunya belum ngerti dan sebagainya. Nanti dibahas di ilmu PIB. Oleh karena itu nanti banyak prakteknya yang namanya PIB. Terus yang terakhir ihsan. Ihsan itu masalah rasa gitu ya. Kalau iman masalah keyakinan, kepercayaan, Islam masalah ibadah, fikih. Nah, ihsan itu masalah rasa, masuknya nanti ke tasawuf. Ya. Tasawuf teh seperti bagaimana ikhlas, menghindari hasud, menghindari ujub, bagaimana syukur dan sebagainya, itu tasawuf gitu ya. Nanti orang yang ihsan disebut dengan muhsin. Orangnya ihsan. Gitu ya. Jadi ulangi lagi, rukun agama ada 3. Pertama iman. Orang beriman disebut mukmin. Ilmunya nanti disebut ilmu tauhid, gitu ya, wajib. Kedua Islam, ada 5. Orang Islam disebut muslim. Ilmunya yaitu fikih, gitu ya, wajib belajar fikih. Terakhir ihsan. Orang ihsan disebut dengan muhsin. Ilmunya nanti kita belajar tasawuf. Bagaimana ikhlas, bagaimana tidak keras hati dan sebagainya. Gitu ya. Itu rukun agama, iman, Islam dan ihsan. Kalian pahami, ulangi, jangan sampai di skip ya. Gitu ya, biar paham. Khususnya kelas 9. Rata-rata masih kurang care masalah ibadah, masih kurang peduli masalah ibadah sendiri ya. Minimal kalian keluar sekolah dari MTS bisa sholat benar gitunya, bisa wudhu benar dan sebagainya gitu ya, bisa baca Quran benar dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, dalam beragama iman, Islam, ihsan, nah kita harus merujuk pada madhab. Jadi wajib bermadhab gitu ya. Bagaimana bermadhab itu berarti mengikuti salafus saleh, mengikuti ulama-ulama terdahulu yang sudah paham gitu ya. Jika ada kata kembali kepada Al-Quran, kan suka ada slogan mari kembali pada Al-Quran. Salah sebenarnya tidak salah, tapi yang salah jika kita mempelajari Al-Quran tanpa ilmunya gitu ya. Nah, untuk mempelajari ilmunya kita tidak mungkin langsung paham gitu ya. Maka nanti dalam ilmu tauhid kita tidak langsung bisa belajar tauhid dari Quran, tapi dari sumber-sumber ulama-ulama yang telah menjelaskannya dan mempermudahnya untuk kita pelajari. Islam juga, fikih juga dan sebagainya. Oleh karena itu wajib bermadhab. Yang pertama iman tauhid. Nah, kita wajib bermadhab. Madhab kita harus tahu ya. Nanti jika tanya kalian tauhid madhabnya apa? 2. Abu Hasan al-Ash'ari radhiyallahu an atau Abu Mansur al-Maturidi. Gitu ya. Jadi 2. Kalau ditanya kamu bertauhid madhabnya ikut siapa? Abu Hasan al-Ash'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. 2 ini saja gitu ya. Nanti kalau ditanya apa madhabnya, madhab itu apa? Ilmu tauhidnya nanti yang sudah dirancang oleh Al-Mukarram yarhamullah Abu Hasan al-Ash'ari atau Abu Mansur al-Maturidi gitu ya. Fiqihnya, yang terkenal di dunia itu ada 4 madhab. Ada madhab Syafi'i, ada madhab Maliki, ada madhab Hambali, atau ada madhab Hanafi ya. Nah, kebanyakan di Asia, khususnya Asia Tenggara, memakai Imam Syafi'i. Jika ditanya madhabnya tauhid apa? Abu Hasan al-Ash'ari. Kalau fikihnya saya manut ikut ke Imam Syafi'i gitu ya. Jadi fikih itu nanti beda-beda ya. Ada madhab Syafi'i, Maliki, Hambali atau Hanafi. Seperti
sholat pakai kunut dan tidak kunut beda madhab, bukan beda agamanya, bukan beda golongannya, hanya beda madhab. Seperti baca Fatihah, ada yang pakai bismillah, ada bismillahnya dikeraskan, ada bismillahnya dipelankan, itu berbeda madhab. Nah, jadi merujuk pada empat imam. Nah, kita kebanyakan di dunia itu memakai Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu disebutkan paling apik gitu ya dalam beragama atau berhujah. Yang terakhir, tasawufnya kita bermenghadap kepada siapa? Ilmu tasawufnya bebas ya, banyak. Ada Abdul Qadir Al-Jailani, ada Junaid Al-Baghdadi, ada Imam Al-Ghazali, ada Abu Hasan Asyadili, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kalian ditanya rukun agama ada berapa? 3, iman, Islam, ihsan. Ilmunya tauhid, fikih, tasawuf. Nah, sekarang madhab kalian apa? Tauhid. Saya manut kepada Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Fikihnya Imam Syafi'i. Tasawufnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, dan sebagainya. Jadi bisa pilih salah satu gitu ya. Paham tuh? Diulang-ulang penjelasan Bapak sehingga kalian paham ya. Jangan sampai walaupun daring, walaupun online harus sepinter-pinternya ya. Jadi nanti untuk hari Selasa tidak mengumpulkan tugas. Yang mengumpulkan tugas bagi yang belum ya, masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Kemarin cuma sedikit. Oke, mungkin hanya segitu yang bisa Bapak sampaikan. Hari ini hanya menyimak saja. Silakan kalau mau yang ditanyakan komen di bawah atau di grup WhatsApp. Komen kehadiran kalian di bawah ya. Jangan ditonton sebentar, skip saja ya. Jangan di skip saja maksud Bapak, karena kebanyakan nonton skip. Hari budak aing nama gitu ya, aing nonton video gaming, video apapun sampai berjam-jam kuat, tapi untuk pembelajaran 10-15 menit sudah ditutup. Jangan sampai seperti itu. Ubah semuanya. Manjada wajada. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.